Iya, silakan masuk Halo, Mas. selamat pagi Pak. Pagi. Silakan duduk Mas. Mau duduk di sini apa di sini? Oh, di sini aja Pak. Oke. Dinyamanin dulu duduknya. Oh ya, ini Udah. udah. Oke. Gimana kabarnya Mas Kelvin hari ini? Oh, untuk hari ini baik sih Pak. Bapaknya sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Mas, aktivitas hari keseharian Mas Kelvin apa aja tuh? Oh, untuk keseharian saya biasanya kewajiban kuliah sih Pak. Kuliah. Ya mungkin kalau ada waktu kosong biasa diisi sama kayak kegiatan olahraga atau main sih Pak gitu. Kalau kegiatan selain kuliah gitu, ada kegiatan lain nggak? Oh, Selain untuk kuliah? kegiatan lain kalau ngisi waktu kosong aja sih Pak, baru nyari kegiatan lain itu seperti olahraga gitu. Kalau enggak biasanya ya Pak, biasanya kebetulan saya kan ngekos di sini. Kebetulan saya nyari sampingan sambil nyari-nyari barang gitu loh Pak. Jadi barang. Iya. Oh, jadi kalau ada orang yang pengen barang itu dilewatin Mas Kelvin dulu gitu. Ya kayak just tip gitu loh Pak kayak. Oh iya, Mas Kelvin tadi kan bilang suka olahraga ya Mas ya? Suka olahraga apa Mas? Kalau untuk olahraga banyak sih Pak ya. Saya biasanya nonton bola. Itu untuk olahraga yang saya nggak biasa saya lakuin sih Pak sebenarnya, seperti bola, terus bulu tangkis gitu. Jarang saya lakuin soalnya nggak punya teman buat main juga kan Pak. Nah paling kalau yang saya sering lakuin itu seperti lari atau enggak jogging gitu. Oh jogging. Kalau jogging itu di mana Mas? Untuk kebanyakan jogging di mana? Oh sekitaran kosan aja sih Pak. Sekitaran kos. Teman-teman udah sering berapa kali ngajak ke lapangan apa ya Pak, daerah apa gitu. Di lapangan Tor itu? Iya benar. Lapangan Tor Surabaya. Iya. Nah udah diajakin berapa kali emang. Soalnya jam tidurku sih Pak yang berantakan, makanya nggak pernah kesampaian buat lari di lapangan sana itu. Oh berarti itu ya, lebih sering di dekat-dekat kos aja ya Mas ya? Iya, paling ini di seputaran kompleks kosan aja. Oh iya, Mas Kelvin asli mana tuh? Oh kalau saya asli NTT Mas, Flores. Jauh ya Mas ya? Iya jauh. Ya kalau Mas di sini kan niatnya menuntut ilmu biar orang tua juga bangga juga kan. Iya. Oh, untuk kuliahnya sekarang semester berapa Mas? Untuk sekarang semester 5 Pak, 5. Semester 5. Iya. Gimana tuh? Untuk semester 5-nya? Gimana ya Pak ya? Berat ya Pak, jujur aja. Tapi saya berusaha jalanin dengan enjoy biar nggak terlalu kepikiran gitu, walaupun kadang-kadang ngeluh ya Pak, ngeluh. Selama semester 1 sampai 4 tuh masih dikasih apa ya Pak? Masih dikasih loss. Walaupun berat juga sih Pak sebenarnya. Iya, apalagi kan sekarang semester 5 itu udah semester apa ya Mas ya, menuju ke akhir, jadi kan pasti banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan juga kan. Iya benar Pak ya. Itu Mas Kelvin. Oh iya, sebelumnya saya berterima kasih ya kepada Mas Kelvin sudah menyempatkan meluangkan waktunya hadir di sesi konseling hari ini di pagi setengah siang ini untuk bertemu dengan saya. Terima kasih banyak ya Mas Kelvin. Ya, terima kasih Bapak karena udah nyempetin waktu ya Pak. Iya. Hari ini. Oke, di sini Mas Kelvin kan bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan saya kan, pasti ada hal yang ingin Mas Kelvin ceritakan. Apakah betul Mas? Ya, ada yang ingin saya sharing ke Bapak sih hari ini. Oke, di sini Mas Kelvin tenang aja, di sini hanya ada saya dan Mas Kelvin di ruangan ini, jadi jangan takut kalau privasi Mas Kelvin akan terbongkar di luar sana. Itu Mas Kelvin ya. Oke. Oh ya Mas, saya sebelumnya akan menjelaskan dulu ya. Di sini saya hanya memiliki waktu kurang lebih 20 menit untuk sesi konseling hari ini dikarenakan saya ada jadwal lain yang harus saya selesaikan di luar sesi konseling hari ini. Apakah Mas Kelvin setuju atau kita schedule ulang pertemuan ini? Kayaknya lanjut aja sih Pak, cukup kayaknya waktunya. Oke, baik kalau gitu Mas Kelvin. Nah sebelumnya di sini saya sebagai fasilitator untuk permasalahan kamu. Nah, untuk selesai atau tidaknya masalah kamu itu tergantung dari diri kamu sendiri, Mas. Iya. Bagaimana? Apakah ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Kayaknya enggak sih Pak. Sudah ya Pak. Oke,
Baik, jika dirasa Mas Kelvin sudah bersedia untuk bercerita dan Mas Kelvin sudah siap, boleh tuh Mas, silakan diceritakan. Saya tuh punya perasaan takut gitu loh, Pak. Takut. Ya. Ada perasaan lain selain takut? Cuma ketakutan sih, Pak. Ketakutan. Ya. Perilaku apa yang muncul ketika Mas Kelvin merasa takut? Saya lebih milih merenung sih, Pak, buat kayak mikir ini gimana ya gitu. Merenung, berdiam diri. Ya, kayak buat nyari jawaban dari apa yang aku takutin gitu, Pak. Jadi Mas Kelvin ketika merasa takut itu lebih sering menyendiri Mas ya, Iya. jauh lebih menghindar dari orang-orang. Ya, benar, Pak. Oke, boleh diceritakan Mas Kelvin, awal mula Mas Kelvin takut itu hal apa yang memicu Mas Kelvin? Kalau untuk hal yang buat perasaan takut ini muncul kayaknya gak ada sih, Pak. Tapi kayaknya saya ngerasa itu saya takut ditolak gitu loh, Pak. Takut ditolak? Iya. Takut ditolak ya? Karena apa? Nah, saya ini takut ditolak, kayak punya pikiran kayak ini saya takut ditolak dalam lingkungan lah, dalam pekerjaan lah, atau dalam keseharian saya, mau di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, itu saya punya ketakutan ditolak gitu loh, Pak. Entah mungkin karena sikap saya yang salah, atau tingkah laku saya yang salah, atau omongan saya mungkin kadang menyinggung. Nah, saya tuh takut kayak nggak diterima sama orang lain gitu loh, Pak. Jadi Mas Kevin lebih merasa dirinya takut dan kalau saya ngelakuin ini kira-kira diterima dengan baik apa enggak ya gitu. Berarti sering muncul perasaan seperti itu. Ya. Nah, saya juga ngerasa ya, kalau saya ditolak berarti saya kayak gagal gitu jadi pribadi yang baik gitu. Saya ngerasa gitu ya, kan. Kalau saya ditolak berarti saya udah gagal, berarti saya dicap nggak baik gitu kalau saya nggak diterima gitu. Oke Mas Kevin, apakah ada bukti kalau jika kamu ditolak kamu pasti akan gagal? Ya enggak sih, Pak, tapi kan banyak yang ngomong kalau kamu ditolak bahwa berarti kamu itu pribadi yang bermasalah gitu. Apakah setiap perkataan orang lain itu selalu benar? Enggak sih, Pak, tapi kan dengan banyak yang mengomentari dan membicarakan hal tersebut, bahwa berarti hal tersebut bisa dibilang benar. Apakah itu menjadi tolak ukur kamu? Ya enggak sih, Pak. Apakah sebelumnya nih Mas Kevin, apakah sebelumnya Mas Kevin pernah ditolak di lingkungan? Enggak. Nggak pernah kan? Lalu kenapa kamu merasa takut hal itu? Bukannya itu hanya pikiranmu saja? Dan apakah setiap pikiranmu itu selalu benar? Ya enggak sih, Pak. Enggak kan? Iya. Oke, tadi Mas Kelvin kan bilang kan kalau belum pernah ditolak di lingkungannya, betul kan? Iya. Nah, jadi Mas Kelvin itu masih dalam pribadi yang sehat, bukan pribadi bermasalah. Nah, untuk pikiran-pikiran Mas Kelvin yang akan takut ditolak di lingkungan itu hanya pikiran-pikiran Mas Kelvin yang terlalu jauh. Jadi Mas Kelvin jangan memiliki pikiran yang seharusnya tidak pernah terjadi di kehidupan Mas Kelvin, begitu. Benar. Nah, dari perasaan Mas Kelvin tadi yang takut, apakah bisa Mas Kelvin meredakannya seperti menjadi khawatir aja, jadi supaya tidak mengganggu apa ya, pikiran-pikiran yang terlalu negatif itu. Oh ya, Pak, saya bakal nyobain juga. Nah, oke, untuk perilaku Mas Kelvin bagaimana?
ketika menghadapi situasi tersebut, apakah masih berdiam diri, menyendiri? Kayaknya enggak sih, Pak. Mungkin saya akan nyari kesibukan atau interaksi sama orang lain. Kan dengan saya berinteraksi dengan orang lain, hal itu bisa menunjukkan bahwa saya diterima di lingkungan saya gitu. Nah, itu kan Mas Kelvin kan juga tahu sendiri kan bahwa akan rasa takut Mas Kelvin itu dari pikiran Mas Kelvin sendiri. Pada buktinya Mas Kelvin juga masih diterima baik di lingkungan sekitar Mas Kelvin. Tentang keseharian Mas Kelvin kan belum pernah tuh ada orang yang menolak kehadiran Mas Kelvin. Begitu Mas Kelvin ya. Iya. Nah, Mas Kelvin sekarang perasaannya gimana? Lega sih, Pak. Mungkin kalau pikiran mengenai gejolak ini muncul kembali, mungkin saya bakal usahain buat neken rasa takut ini jadi khawatir. Dan untuk sekarang lebih lega sih, Pak, rasanya. Nah, jangan itu ya Mas, jangan memiliki pikiran yang seharusnya itu tidak perlu dipikirkan atau belum terjadi. Bagi Mas Kelvin, apakah ada yang ingin diceritakan lagi atau ada yang ingin diungkapkan lagi? Enggak sih, Pak. Saya rasa cuma itu tadi aja. Dengan tadi, oke. Kalau sudah tidak ada, nanti kita menjadwalkan pertemuan yang kedua di minggu berikutnya untuk melihat perkembangan dari Mas Kelvin. Apakah Mas Kelvin masih memiliki rasa ketakutan akan ditolak di lingkungan atau rasa takut itu semakin mereda? Begitu Mas Kelvin. Iya. Oke Mas Kelvin. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup aja ya sesi konseling hari ini. Saya terima kasih banyak buat Mas Kelvin sudah meluangkan waktunya. Ya, saya juga mau ucapin terima kasih buat Bapak karena udah ngasih waktu buat saya untuk hadir di sini buat dengerin cerita saya. Terima kasih ya, Pak. Ya, baik Mas Kelvin. Saya permisi ya kalau gitu ya, Pak. Terima kasih banyak ya. Ayo, Pak. Ya. Udah.